Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik kebijakan dividen pada sesi 32B. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Sesi ini merupakan kelanjutan dari sesi 32A dengan topik kebijakan dividen. Kita lanjut dengan pertimbangan dividen tinggi. Kebijakan dividen tinggi dalam kurung high dividend payout. Kebijakan dividen tinggi dalam kurung high dividend payout policy adalah strategi perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham dalam jumlah yang besar. Biasanya sebagian besar atau bahkan seluruh laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan mengalokasikan jumlah besar pendapatannya untuk dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen daripada menyimpannya kembali dalam perusahaan untuk penggunaan internal. Pengembalian nilai kepada pemegang saham. Perusahaan menganggap bahwa membagikan laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen adalah cara terbaik untuk memberikan pengembalian nilai kepada mereka. Stabilitas pendapatan. Bagi investor yang mengandalkan pendapatan dividen sebagai sumber penghasilan, kebijakan dividen tinggi dapat memberikan stabilitas pendapatan yang diharapkan. Sinyal pasar. Kebijakan dividen tinggi juga bisa menjadi sinyal kepada pasar bahwa perusahaan memiliki kepercayaan yang tinggi dalam kinerja keuangan dan kemampuan untuk menghasilkan laba yang cukup untuk mendukung pembayaran dividen yang tinggi. Mengurangi kelebihan kas. Jika perusahaan memiliki surplus kas yang signifikan dan tidak ada proyek investasi yang menarik, membayar dividen tinggi dapat menjadi cara efektif untuk mengurangi kelebihan kas tersebut. Pertimbangan dividen stabil. Kebijakan dividen stabil. Kebijakan dividen stabil adalah strategi perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham dalam jumlah yang konsisten dan dapat diprediksi dari periode ke periode. Dalam kebijakan ini, perusahaan berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan dividen secara bertahap seiring waktu, mencerminkan kinerja keuangan yang stabil dan pertumbuhan yang moderat. Kita lanjut dengan karakteristik dari kebijakan dividen stabil, yaitu konsistensi. Perusahaan berupaya untuk membayar dividen dalam jumlah yang relatif tetap dari satu periode ke periode berikutnya, terlepas dari fluktuasi laba atau kondisi pasar. Pertimbangan jangka panjang. Kebijakan dividen stabil mencerminkan fokus perusahaan pada pertumbuhan jangka panjang dan pembayaran dividen yang berkelanjutan kepada pemegang saham. Kesesuaian dengan laba. Dividen yang dibayarkan cenderung mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dan laba yang dihasilkan, sehingga tidak mengorbankan kebutuhan investasi atau pertumbuhan perusahaan. Pengelolaan risiko. Kebijakan dividen stabil juga dapat memberikan perlindungan kepada investor dari fluktuasi laba yang tajam atau perubahan tiba-tiba dalam kondisi pasar. Kita lanjut dengan zero dividend policy. Kebijakan tidak membagikan dividen atau zero dividend policy. Kebijakan dividen nol atau zero dividend policy adalah keputusan perusahaan untuk tidak membagikan laba bersihnya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Artinya, seluruh laba bersih perusahaan ditahan untuk digunakan dalam pembiayaan investasi dan kegiatan operasional lainnya. Alasan perusahaan menerapkan kebijakan dividen nol yaitu memfokuskan pada pertumbuhan. Perusahaan yang ingin tumbuh dengan cepat biasanya memilih untuk menahan laba bersihnya untuk membiayai investasi baru seperti pengembangan produk, ekspansi pasar, atau akuisisi. Meningkatkan modal internal. Laba ditahan dapat digunakan untuk meningkatkan modal internal perusahaan yang dapat memperkuat neraca dan meningkatkan kemampuannya untuk meminjam uang di masa depan. Menarik investor jangka panjang. Kebijakan dividen nol dapat menarik investor yang lebih tertarik pada pertumbuhan jangka panjang perusahaan daripada pendapatan dividen saat ini. Ketidakpastian ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti,
Perusahaan mungkin memilih untuk menahan laba bersihnya sebagai cadangan untuk menghadapi potensi penurunan pendapatan di masa depan. Namun, kebijakan dividen nol juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan, yaitu kekecewaan investor. Pemegang saham yang mengharapkan pendapatan dividen dari investasinya mungkin kecewa dengan kebijakan ini. Sinyal negatif. Kebijakan dividen nol dapat dilihat sebagai sinyal negatif oleh investor yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak yakin dengan prospek pertumbuhannya di masa depan. Tekanan untuk meningkatkan laba. Perusahaan yang menerapkan kebijakan dividen nol mungkin merasa tertekan untuk terus meningkatkan labanya agar memuaskan investor. Keputusan untuk menerapkan kebijakan dividen nol adalah keputusan yang kompleks yang harus diambil oleh perusahaan berdasarkan situasi dan prospeknya sendiri. Hal ini penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dengan cermat semua faktor yang terlibat sebelum membuat keputusan. Perlu diingat bahwa kebijakan dividen nol bukanlah pilihan yang tepat untuk semua perusahaan. Perusahaan yang memiliki arus kas yang stabil dan matang mungkin lebih baik membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya. Kita lanjut dengan dampak kebijakan dividen. Kebijakan dividen berdampak pada nilai perusahaan, harga saham, likuiditas perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih.